Jokowi keluar ya, keluar. Aduh, pas pampres. Pas pampresnya nggak. Pas papan. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Menteri PUPR, Bapak Kepala BNPB, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Dirjen yang kami hormati. Terima kasih atas kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah datang di pembangunan fasilitas penampungan karantina Pulau Galang ini. Perlu kami sampaikan Bapak Presiden yang kami hormati bahwa pembangunan di Pulau Galang ini area adalah lebih kurang 16 hektar. Terdiri dari zona A adalah sekitar 2,4 hektar. Zona B adalah sekitar 13,6 hektar. Total 16 hektar. Jadi Bapak Presiden, ini ada 3 zona. Pertama adalah zona A yang merupakan mes pegawai, lalu mes perawat dan juga mes dokter dengan jumlah 158 tempat tidur Bapak. Yang renovasi betul Bapak. Selain itu juga ada bangunan penunjang berupa pembangunan sterilisasi, lalu bangunan farmasi, lalu laundry dan juga bangunan gizi. Di samping itu juga nanti kita sudah membangun untuk gedung dan juga untuk powerhouse. Ini adalah zona A dengan progres 100% Bapak. Jadi ini kerjasama kami dengan 2 BUMN. Lalu yang utama adalah di zona B ini Bapak Presiden, Bapak Menteri, bahwa di zona B ini bangunan intinya adalah pertama bangunan isolasi untuk 20 bed. Kita berdiri di sini Bapak. Kalau mohon izin, ini adalah bangunan isolasi 20 bed yang di depan kita. Lalu kita juga membangun bangunan observasi dengan total 340 bed. Jadi kita membangun observasi plus isolasi total 360 bed. Ini adalah bangunan inti. Lalu selain bangunan inti ini, kita juga membangun bangunan-bangunan penunjang seperti laboratorium satelit, farmasi, lalu juga kamar jenazah, lalu juga ada powerhouse dan tentunya ada lapangan olahraga. Total progres per hari ini 26 hari Bapak Presiden, per hari ini 26 hari. Total progres adalah sekitar 95% Bapak Presiden. Dan selain itu juga kami membangun 3 helipad. Jadi sewaktu-waktu pasien bisa diantar melalui helikopter dengan 3 helipad. Seperti itu Bapak. Mungkin itu penjelasan singkat. Selain itu Bapak Presiden mohon izin, kami juga ada zona C, yaitu zona pengembangan apabila diperlukan dan menyamping seperti ini. Gitu. Jadi nanti pengembangannya jika diperlukan adalah ini adalah untuk non ICU untuk 30 bed, lalu juga ini untuk ICU dan ini untuk observasi. Demikian Bapak Presiden kami laporkan. Siap. Ini yang di depan kita Bapak Presiden adalah helipad yang tadi kami jelaskan, ada 3 helipad. Bang, saya stop ya.
Dari Kompas Jakarta, Pak. Pak, kemarin Bapak dalam konferensi pers menyatakan meminta kepala daerah untuk tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang di luar koordinasi dari PP yang sudah dibuat, Pak. Nah, upayanya apa, Pak, untuk menyeragamkan langkah-langkah kepala daerah supaya tidak ada pernyataan yang seperti Bapak khawatirkan itu, agar tidak berjalan sendiri-sendiri? Makasih, Pak. Ya, kita ini kan bekerja berdasarkan aturan undang-undang yang ada. Kita bekerja juga karena amanat konstitusi. Jadi pegangannya itu aja. Kalau ada undang-undang mengenai kekarantinaan kesehatan, ya itu yang dipakai. Jangan membuat acara sendiri-sendiri sehingga tidak kita di dalam pemerintahan tidak berada pada satu garis visi yang sama. Karena ini yang paling penting menurut saya, bagaimana kerjasama antara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling bawah. Dari yang paling atas presiden sampai nanti di kepala desa. Ini penting sekali karena menyangkut nanti orang yang mudik, yang kemudian di desanya mestinya ada isolasi mandiri, kepala desanya bisa menyelenggarakan itu meskipun hanya 1 orang atau 2 orang tapi bisa menyelenggarakan itu, tetapi juga di desa juga mampu menyiapkan jaring pengaman sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial bagi mereka. Sehingga ini memang bekerja dari pucuk paling atas sampai yang berada di paling bawah. Pegangannya satu undang-undang. Kalau sudah terlanjur beberapa daerah melakukan hal yang berbeda, bagaimana Pak langkahnya? Saya kira sampai saat ini belum ada yang berbeda. Dan kita harapkan tidak ada yang berbeda. Bahwa ada pembatasan sosial, ada pembatasan lalu lintas. Saya kira itu pembatasan-pembatasan yang wajar bahwa daerah juga ingin mengontrol daerahnya masing-masing, tetapi sekali lagi tidak dalam bentuk keputusan-keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang gede, atau yang sering dipakai lockdown. Lockdown itu apa sih? Karena kita harus sama. Lockdown itu orang nggak boleh keluar rumah. Transportasi semuanya berhenti. Baik itu yang namanya bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, semuanya berhenti semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semuanya dihentikan semuanya. Nah ini yang kan kita tidak mengambil jalan yang itu. Kita tetap aktivitas ekonomi ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman yang paling penting yang kita sampaikan sejak awal. Social distancing, physical distancing itu yang paling penting. Jadi kalau kita semuanya disiplin melakukan itu, jaga jarak aman, cuci tangan setiap habis kegiatan, jangan pegang hidung, mulut, atau mata, kurangi itu, kunci tangan kita, sehingga penularannya akan betul-betul bisa dicegah. Karena dari pengalaman 202 negara yang telah membuat policy kita pelajari, semuanya ada plus dan minusnya. Dan tentu saja kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita, baik kondisi geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan kita, dan juga kemampuan fiskal kita. Agus Siswanto dari CNN Indonesia, Pak Presiden. Mohon izin, mungkin kami dari daerah ingin kepastian terkait fasilitas operasional
observasi dan karantina ini kapan pastinya dioperasikan? Terima kasih Pak Presiden. Ini maksimal Senin sudah bisa dioperasikan. Memang ada keterlambatan kemarin 3 hari 4 hari karena ada transportasi untuk bahan-bahan material yang terkendala karena cuaca. Pak Andi Pak dari RRI, Bapak setelah melakukan peninjauan kemudian melihat langsung kondisi di sini, bagaimana tanggapan Bapak Pak? Kemudian untuk pemanfaatan rumah sakit ini sendiri, nantinya apakah akan jadi alternatif jika terjadi pembeludakan begitu pasien di daerah ataupun di Jakarta, atau bagaimana nanti Pak rumah sakit? Terima kasih. Ya semuanya ini memang kita rencanakan dan kita siapkan. Kita berharap tidak terjadi, tapi paling tidak kita siap. Wisma Atlet kita siapkan 2.400 bed siap, tetapi alhamdulillah sampai saat ini baru digunakan 400. Di sini juga sama, 360 bed dan untuk isolasi 20 yang ICU, 30 yang non-ICU. Kita harapkan ini enggak dipakai, tapi kita siapkan, kita siap. Sejak awal saya sampaikan ini dibangun memang untuk menyiapkan itu. Kita harapkan enggak dipakai. Nah, nanti kalau sudah semuanya selesai, baru ini akan kita alihkan pada penggunaan yang lain. Rencananya memang untuk rumah sakit, penyakit-penyakit menular, dan riset penyakit dan rumah sakit penyakit menular. Kita harapkan ini enggak dipakai. Kita berharap ini tidak dipakai. Tapi kita juga harus tahu bahwa sekarang ini setiap hari ada mobilitas tenaga kerja Indonesia yang dari Malaysia pulang mudik. Ini yang harus dikontrol, harus diawasi, harus dicek, sehingga betul-betul semuanya pada keadaan bersih dan tidak membawa corona masuk ke desa. Ya. Terima kasih Pak Presiden.